Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami tetap berharap bahwa saudara-saudara telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing, oleh karena program ini tidak menggantikan tanggung jawab kita untuk menggali dan mencari kebenaran firman Tuhan secara individu. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menggali poin-poin penting dari pelajaran pekan keempat ini. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami kembali lagi meminta pertolongan-Mu ketika kami akan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Bukalah hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama, kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali makna konteks dari ayat inti. Lalu kemudian yang ketiga, pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir, kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah. Yohanes 1 ayat 19-23. Yohanes Pembaptis dengan tegas menyatakan bahwa dia bukan Mesias, tetapi dia adalah suara yang berseru di padang belantara untuk meratakan jalan bagi Tuhan. Lalu kemudian ada Yesaya 40 ayat 1-5. Tuhan memerintahkan untuk menghibur umatnya dan memberitakan bahwa penderitaan mereka sudah berakhir. Yohanes 1 ayat 29-37. Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia juga bersaksi bahwa dia melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus. Lalu kemudian ada Roma 5 ayat 6. Kristus telah mati untuk orang-orang berdosa tepat pada waktunya, ketika manusia masih lemah dan tidak berdaya. Yohanes 1 ayat 35-39. Ada 2 murid Yohanes Pembaptis mulai mengikuti Yesus setelah mendengar kesaksian Yohanes, dan mereka tinggal bersama dengan Yesus pada hari itu. Yohanes 1 ayat 43-51. Yesus memanggil Filipus untuk mengikutinya, lalu kemudian dia membawa Natanael kepadanya. Yesus menunjukkan pengetahuan ilahinya tentang Natanael yang kemudian mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Lalu ada Yohanes 3 ayat 1-21. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, tentang kelahiran kembali secara rohani dan kasih Allah yang begitu besar sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekarang mari kita lihat pengertian judul saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud sebagai Kristus dan Mesias? Apa artinya? Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos dan Mesias berasal dari bahasa Ibrani Mashiach. Sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu yang diurapi atau the anointed one. Nah, kita perlu memahami bahwa ini adalah gelar dan bukan nama pribadi. Keduanya merujuk kepada seseorang yang diurapi atau dipilih secara khusus oleh Allah. Konsep pengurapan di Israel kuno, dalam tradisi Israel kuno itu adalah pengurapan dengan minyak. Dan ini adalah ritual yang penting untuk melantik 3 jabatan. Yang pertama adalah raja, imam, lalu kemudian nabi. Pengurapan ini melambangkan pemilihan dan penugasan khusus dari Allah. Nah, dalam konteks religius, ini merujuk kepada sosok yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dipercaya dia akan datang sebagai pembebas dan penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Umat Kristen secara khusus percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau Kristus yang dijanjikan tersebut. Itulah sebabnya Yesus sering disebut Yesus Kristus atau dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach. Peran yang Mesias
mainkan ketika dia itu datang adalah dia akan memerintah sebagai raja, dia akan melayani sebagai imam besar, dia akan berbicara sebagai nabi, dan dia akan membawa keselamatan dan pemulihan. Jadi ketika seseorang menyebut Yesus Kristus, mereka sebenarnya sementara mengatakan Yesus yang diurapi atau Yesus Sang Mesias. Pertanyaan selanjutnya, siapa saksi-saksi dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Apa kesaksiannya dan ditujukan kepada siapa kesaksian mereka? Dalam konteks Injil Yohanes, kesaksian tentang kemesiasan itu diberikan oleh beberapa tokoh yang berbeda dan masing-masing dengan perspektif dan pengalaman mereka sendiri. Saksi yang pertama yang diangkat di dalam pekan ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia memberikan pekabaran dan bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kesaksian Yohanes ini ditujukan kepada orang Israel, mempersiapkan mereka untuk menerima Yesus. Lalu kemudian saksi yang berikut adalah Yohanes dan Andreas. Mereka ini adalah murid Yohanes Pembaptis, dan ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka mengikuti Yesus. Lalu kemudian kesaksian mereka ini bersifat personal, melambangkan pengalaman pribadi. Kesaksian ini ditujukan kepada orang-orang yang terdekat dengan mereka. Lalu yang ketiga yang bersaksi adalah Filipus dan Nathanael. Filipus mengikuti Yesus dan berperan dalam membawa Nathanael kepada Yesus. Filipus berkata kepada Nathanael, "Kami telah menemukan dia, yaitu Yesus dari Nazaret." Lalu kemudian Nathanael yang awalnya skeptis, tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja Israel. Kesaksian dari Filipus dan Nathanael ditujukan kepada teman-teman mereka serta masyarakat luas untuk menekankan bahwa Mesias itu bukan hanya orang-orang terpilih, tetapi juga untuk semua orang. Lalu yang terakhir ada Nikodemus. Dia adalah seorang anggota Sanhedrin, datang kepada Yesus pada malam hari. Kesaksiannya adalah dia datang untuk mencari sebuah kebenaran. Dan kesaksian ini ditujukan kepada rekan-rekannya sesama Sanhedrin dan komunitas Yahudi yang lebih luas. Kita bertanya, mengapa perlu ada saksi dan kesaksian? Keberadaan saksi dan kesaksian dalam Injil Yohanes adalah elemen yang penting. Kesaksian ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat iman, menggenapi janji, membangun komunitas rohani, dan memberikan jawaban atas keraguan. Dengan demikian, kesaksian ini menjadi bagian yang integral dari perjalanan iman dalam memahami dan menerima Yesus sebagai Mesias. Berikutnya kita mencoba menggali makna ayat inti atau ayat hafalan kita dalam Yohanes 3 ayat 3. Kita lihat kisah yang mendahului ayat ini atau konteks dekat. Kisah dalam Yohanes 3 dimulai dengan pertemuan antara Yesus dan Nikodemus. Lalu kemudian sebelum Yohanes 3 ayat 3, di Yohanes pasal 2, Yesus baru saja melakukan mujizat pertamanya di Kana dengan mengubah air menjadi anggur. Dan ini mengundang perhatian banyak orang. Nah, dalam konteks ini, Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, menunjukkan ada ketertarikan dan mungkin ada keraguan, tapi juga keberanian untuk dia mencari kebenaran. Di dalam ayat hafalan kita disebut Yesus menjawab. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus menjawab? Kalau kita perhatikan Yohanes 3 ayat 1 dan 2, Nikodemus yang pertama bertanya. Lalu kemudian Yesus yang menjawab langsung kepada Nikodemus, menjelaskan tentang hal-hal spiritual yang mendalam dan pentingnya untuk dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 3. Siapa dan apa kira-kira latar belakang Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang Farisi dan anggota Sanhedrin yang merupakan badan legislatif dan yudikatif tertinggi di dalam masyarakat Yahudi. Eerdman Dictionary menjelaskan tentang Nikodemus bahwa dia adalah orang Farisi, anggota Sanhedrin, pemimpin agama Yahudi, dan juga ahli Taurat atau guru orang Israel.
Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, mungkin agar posisinya tidak terancam. Sebagai orang yang bingung dengan perkataan Yesus tentang kelahiran baru. Dia kemudian membela Yesus di hadapan Sanhedrin. Kita bisa baca itu di Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Setelah kematian Yesus, Nikodemus menyediakan rempah-rempah dan jumlah yang sangat banyak untuk penguburan Yesus. Ini menyeratkan bahwa dia adalah seorang yang kaya, sesuai dengan Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Apa arti dilahirkan kembali dan bagaimana caranya? Arti dilahirkan kembali dalam Yohanes 3 ayat 3 sebenarnya punya dua arti. Yang pertama, dilahirkan kembali, atau secara harafiah dilahirkan dari atas. Dalam bahasa Yunani, anoten, berasal dari atas. Artinya, ini mengacu pada pengalaman spiritual di mana seseorang menjadi baru dalam hubungannya dengan Allah. Ini adalah kelahiran baru yang sifatnya rohani, bukan kelahiran fisik. Yesus menjelaskan bahwa untuk dapat melihat kerajaan Allah, seseorang harus mengalami perubahan yang radikal di dalam hidupnya. Lalu bagaimana caranya? Yesus menjelaskan bahwa dilahirkan kembali terjadi melalui air dan roh, Yohanes 3 ayat 5. Ini seringkali dipahami sebagai proses pembaptisan dengan air yang melambangkan pertobatan dan pengakuan dosa, serta pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pengalaman ini membawa seseorang ke dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus, di mana mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah pendahuluan dan makna ayat inti yang akan menolong kita untuk masuk lebih dalam. Dari ayat inti kita berpindah kepada subtopik kesaksian Yohanes Pembaptis. Siapa dan bagaimana latar belakang dari Yohanes Pembaptis? Injil Lukas pasal yang pertama menjelaskan lebih rinci tentang latar belakang dari Yohanes Pembaptis beserta dengan kisah kelahirannya. Ayahnya bernama Sakaria dan ibunya bernama Elisabet. Keduanya merupakan keturunan Harun suku Lewi dan Sakaria sendiri bertugas sebagai imam dari rombongan Abia. Lukas 1 ayat 6 dan 7 katakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, menurut Lukas 1 ayat 36, Elisabet ibu Yohanes Pembaptis masih merupakan kerabat atau keluarga dari Maria ibu Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis lahir dari orang tua yang saleh. Dia merupakan seorang keturunan Harun suku Lewi, anak seorang imam, dan masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Yesus. Sekarang bagaimana Yohanes Pembaptis kemudian bisa menjadi saksi tentang Yesus? Jawabannya ada pada kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang ajaib. Dia lahir saat Sakaria ayahnya sudah tua dan ibunya Elisabet yang mandul itu juga telah lanjut umurnya. Pada waktu Sakaria ayahnya mendapat giliran melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan dan berdasarkan undi ditentukan sebagai imam yang bertugas masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ, seorang malaikat Tuhan, Gabriel, diutus Allah menemuinya untuk menyampaikan suatu kabar baik. Lukas 1 ayat 13, 15-17 mengatakan, malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi Yohanes Pembaptis bisa menjadi saksi tentang Kristus karena panggilan dan penetapan Allah. Yohanes 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Alfa Omega Jilid 5 halaman 90 katakan, Allah telah memanggil anak Sakaria itu untuk melakukan pekerjaan yang besar, yang terbesar, yang pernah diamanatkan kepada manusia. Yohanes sendiri, ia telah diajar tentang panggilan dan penetapan Allah bagi dirinya itu,
Dia menerimanya dan mempersiapkan diri bagi tugasnya tersebut. Halaman 92 mengatakan, sejak kecil tugasnya itu telah dinyatakan kepadanya dan ia telah menerima kewajiban kudus itu. Yohanes Pembaptis telah menyerahkan sepenuh kehidupannya bagi panggilan kudus yang ditetapkan Allah baginya. Ia menjaga kehidupannya untuk tidak dicemari oleh dosa sesuai dengan petunjuk malaikat itu dan Roh Allah selalu menyertai dia. Ellen G. White dalam buku devotional berjudul From the Heart halaman 348 mengatakan bahwa untuk dapat memenuhi panggilannya, Yohanes membiasakan diri bermeditasi dan berdoa serta belajar mengenal nubuat-nubuat dan kehendak Allah. Ia juga hidup dalam kesederhanaan, menjauhi kesibukan dan kesenangan dunia. Dengan demikian, ia membentuk karakternya dalam kebenaran untuk memenuhi kewajibannya. Dan Lukas 1 ayat 80 katakan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Yohanes bisa menjadi saksi tentang Kristus. Nah, apa kesaksiannya yang paling penting dan utama tentang Kristus dan Mesias? Dan ditujukan kepada siapa? Kesaksian paling penting dan utama dari Yohanes Pembaptis tentang Kristus dan Mesias adalah ketika ia melihat Yesus datang untuk dibaptis, dan dia menunjuk kepada Yesus dan berkata dalam Yohanes 1 ayat 29 bagian B, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam hal inilah dinyatakan pula pekerjaan dan misi kemesiasan Yesus. Kesaksian ini disampaikan Yohanes Pembaptis kepada orang banyak yang berkerumun di Sungai Yordan untuk mendengarkan dia berkhotbah dan untuk dibaptiskan olehnya. Dalam peristiwa Yesus dibaptis, Yohanes memberi kesaksian lanjutan tentang siapa Yesus dan kemesiasannya. Yohanes 1 ayat 32-34, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Menurut kesaksian Yohanes, Yesus adalah anak Allah dan yang diurapi atau Mesias. Kesaksiannya juga yang paling utama dan penting ini tentang Kristus dan Mesias disampaikan kepada kedua muridnya. Yohanes 1 ayat 35 dan 36. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Sekarang kita berpindah kepada subtopik anak domba Allah. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa atau siapa yang dimaksud dengan anak domba Allah? Apa artinya anak domba Allah dan mengapa harus ada anak domba Allah? Anak domba Allah itu yang dimaksud adalah Yesus. Alfa Omega Jilid 5 halaman 133 katakan bahwa ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah. Nah, anak domba Allah menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 908 adalah anak domba yang disediakan oleh Allah sendiri. Hal ini menunjuk kepada kisah Abraham ketika diminta Allah untuk mempersembahkan Ishak anak yang dijanjikan itu. Dalam kisah itu, Kejadian 22 ayat 7 dan 8 mencatat, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Yesus adalah anak domba yang disiapkan oleh Bapa sendiri sebagai korban penebus untuk menghapus dosa dunia. Nah, sekarang mengapa harus ada anak domba Allah? Pada waktu menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah, pikiran Yohanes Pembaptis tertuju kepada perkataan Yesaya 53 ayat 7. Dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Untuk apa? Untuk menghapus dosa dunia. Dikaitkan dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, maka harus ada anak domba Allah yang berkorban untuk membayar harga penebusan untuk pengampunan dosa dunia. Sebab menurut Ibrani 10 ayat 4, di sana ditegaskan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Yesus sendiri menyatakan misi kemesiasannya dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Tidak salah bila Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 54 di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus anak domba Allah dikorbankan di Golgota sebagai korban penebusan dosa-dosa kita. Nah, kepada siapa pelajaran tentang anak domba Allah ini ditujukan dan apa tujuannya saat itu? Yang pertama, pelajaran tentang anak domba Allah adalah bagi Yohanes Pembaptis sendiri. Tujuannya adalah untuk menuntun Yohanes Pembaptis memiliki pengertian yang benar tentang Mesias yang akan datang dan yakin bahwa Kristuslah atau Yesuslah anak Allah itu. Alfa Omega Jilid 5 halaman 133 menyatakan bahwa dengan menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah, sebuah terang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Selanjutnya dikatakan, pada pekan-pekan berikutnya, Yohanes dengan perhatian yang baru menyelidik nubuat-nubuat serta pengajaran tentang upacara-upacara pengorbanan. Ia tidak dapat membedakan dengan jelas kepada kedua segi pekerjaan Kristus itu sebagai suatu korban yang merasakan sengsara dan juga sebagai seorang raja yang akan menang. Namun di bawah terang Roh Kudus, dia kemudian yakin bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah tersebut. Yang kedua, pelajaran ini adalah bagi orang banyak dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perhatian mereka kepada Kristus. Alfa Omega Jilid 5 halaman 134 mengungkap bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, orang banyak melihat kepada Yesus dan bertanya-tanya, inikah Kristus? Kemudian Yohanes 1 ayat 35 sampai 39 menceritakan bahwa setelah Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah kepada dua orang muridnya, mereka langsung pergi mengikut Yesus untuk mencari tahu tentang siapa dia, dan pada akhirnya mereka katakan di ayat 41 bagian B, kami telah menemukan Mesias. Yang ketiga, tentu pelajaran ini sifatnya untuk semua orang, khususnya bagi orang percaya. Signs of the Times 12 Februari 1894 mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita harus merenungkan karakter Kristus. Kita harus merenungkan salib Kalvari karena ini adalah argumen kekristenan yang tidak terbantahkan. Pesan yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum bertobat, peringatan yang harus kita berikan kepada orang-orang yang murtad adalah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka yang ingin diselamatkan harus tetap mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Dengan memandang kepada Kristus, ia akan belajar untuk membenci dosa yang telah membawa penderitaan dan kematian bagi penebusnya. Selanjutnya kita melihat tema dua murid Yohanes Pembaptis. Siapa dua murid Yohanes Pembaptis dan bagaimana latar belakang mereka? Dua murid Yohanes Pembaptis yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 39, yang pertama adalah Andreas dan kemungkinan besar adalah Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa Andreas ini adalah seorang nelayan dari Betsaida dan juga dia adalah saudara dari Simon Petrus. Tetapi pertanyaannya, siapa murid yang kedua? Siapa murid yang lain? Wilson Paroski dalam Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1415 mengatakan bahwa rekan Andreas tidak disebutkan namanya. Tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, murid yang tidak disebutkan namanya ini kemungkinan besar adalah penginjil atau penulis Injil itu sendiri, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Karena ia tidak pernah menyebut namanya di bagian lain dari Injil. Mereka berdua ini, Andreas dan Yohanes, keduanya awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Apa kira-kira tujuan untuk menjadi murid Yohanes Pembaptis? Dan apa pelajaran yang Yohanes Pembaptis tanamkan kepada mereka, lalu bagaimana respon mereka? Tujuan mereka menjadi murid Yohanes Pembaptis adalah untuk menantikan kedatangan Mesias dan mempersiapkan diri untuk menerima Sang Mesias.
Yohanes Pembaptis mengajarkan pertobatan dan penyerahan diri sebagai persiapan bagi datangnya kerajaan Allah. Pelajaran apa yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mengajarkan minimal 2 hal. Yang pertama, dia mengajarkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 36. Dan dia menekankan bahwa dia adalah Mesias yang menghapus dosa dunia dan dia menggenapi nubuat-nubuat di perjanjian lama. Lalu poin yang kedua yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis, ia mengarahkan para muridnya untuk tidak berpusat kepada dirinya, tetapi untuk mengarahkan fokus mereka kepada Yesus, untuk mengikuti Yesus sebagai sang guru yang sejati. Nah, mendengar pengajaran dari Yohanes Pembaptis ini, bagaimana respon dari kedua murid ini? Setelah mereka mendengar kesaksian Yohanes tentang Yesus, 2 murid ini langsung meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus menurut Yohanes 1 ayat 37. Ellen White mengomentari hal ini dalam The Desire of Ages halaman 139. Dia katakan, mereka, Yohanes dan juga Andreas, telah merespon panggilan Roh Kudus di dalam khotbah Yohanes Pembaptis. Sekarang mereka mengenali suara guru sorgawi, yaitu Yesus. Bagi mereka, perkataan Yesus penuh dengan kesegaran, kebenaran, dan keindahan. Pencerahan ilahi dicurahkan ke atas pengajaran kitab suci perjanjian lama. Dan tema-tema kebenaran yang memiliki banyak sisi tampak jelas di dalam terang yang baru. Jadi sekarang mereka menjadi pengikut Yesus. Hal-hal yang telah mereka dengarkan di masa yang lalu melalui Yohanes Pembaptis, melalui Yesus, sekarang mereka melihat ada terang yang baru. Selanjutnya kita melihat murid yang lain yang namanya adalah Filipus dan Nathanael. Siapa Filipus dan Nathanael dan bagaimana latar belakang mereka? Filipus ini berasal dari Betsaida sama seperti Andreas dan Petrus. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin juga adalah seorang nelayan atau memiliki latar belakang yang sama. Filipus dikenal sebagai orang yang cepat percaya dan orang yang mau berbagi kabar baik dengan teman-temannya. Nathanael juga dikenal sebagai Bartolomeus dalam daftar murid di Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Wilson Parosky kembali lagi dalam halaman 1415 mengatakan, karena Nathanael tidak disebutkan dalam Injil Sinoptik, ia dianggap diidentifikasi sebagai Bartolomeus yang selalu dikaitkan dengan Filipus dalam daftar para rasul. Karena Bartolomeus sebenarnya berarti putra Ptolemaios, Nathanael mungkin adalah nama pribadinya. Bagaimana proses bertemu 2 murid ini dengan Yesus? Lalu pelajaran apa yang Yesus berikan kepada mereka dan bagaimana mereka merespon dengan segera? Mari kita lihat proses pertemuan mereka dengan Yesus. Pertama, Filipus setelah bertemu dengan Yesus, dia langsung mencari sahabatnya Nathanael. Lalu kemudian menyampaikan bahwa Yesus adalah dia yang telah ditulis oleh Musa dan para nabi. Dan kemudian Filipus menambahkan bahwa Yesus ini berasal dari Nazaret. Pada waktu Nathanael mendengar Yesus berasal dari Nazaret, Nathanael merespon dengan skeptis. Dia berkata, mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Menurut Yohanes 1 ayat 46. Tapi kalau kita perhatikan dalam cerita ini, Filipus tidak berdebat atau memberikan argumen teologis. Dia hanya berkata, mari dan lihatlah. Beginilah proses bagaimana mereka berdua pada akhirnya berjumpa dengan Yesus. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Yesus, pelajaran dari Yesus adalah ketika Nathanael akhirnya datang, Yesus langsung menyapa dia dan mengatakan, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, menurut Yohanes 1 ayat 47. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus mengenal hati Nathanael. Bahkan sebelum mereka bertemu secara fisik. Yesus kemudian berkata bahwa sesungguhnya dia sudah melihat Nathanael pada waktu dia berada di bawah pohon ara.
Nah, menurut Ellen White dalam pelajaran sekolah Sabat, ini adalah tempat di mana Nathanael mungkin sementara berdoa dan merenungkan kebenaran. Di sanalah Yesus melihat kesungguhan hatinya. Pertanyaan, bagaimana Nathanael yang awalnya skeptis pada akhirnya menerima Yesus sebagai Raja dan Mesias? Nathanael menjadi yakin bahwa Yesus adalah Rabi, Anak Allah dan Raja Israel setelah pertemuan yang singkat bersama dengan Yesus. Ini menunjukkan bahwa ada keterbukaan hati, ada kesediaan untuk datang dan melihat sendiri, memungkinkan Nathanael untuk segera menerima kebenaran tentang siapa Yesus itu. Ellen White sekali lagi dalam buku Lift Him Up halaman 81 mengomentari tentang sikap dari Nathanael. Dia katakan, ketika Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, berkatalah ia kepadanya, "Lihatlah seorang Israel yang tidak bercela." Lalu Nathanael terkejut dan berseru, "Dari mana engkau mengenal aku?" Lalu jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, ketika engkau berada di bawah pohon ara, aku telah melihat engkau." Bagi Nathanael ini sudah cukup. Ini adalah bukti bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Roh ilahi yang telah memberikan kesaksian kepada Nathanael dalam doanya di bawah pohon ara sekarang berbicara kepadanya melalui kata-kata Yesus. Apa yang menjadi kesaksian dari Filipus dan Nathanael tentang Yesus? Filipus bersaksi bahwa Yesus adalah siapa yang ditulis oleh Musa dan para nabi di dalam kitab suci, yaitu Mesias yang dijanjikan. Sementara Nathanael membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Rabi, Yesus adalah Anak Allah, dan Yesus adalah Raja Israel. Ini adalah pengakuan yang luar biasa mengingat keraguannya pada waktu perjumpaan awal-awal dengan Yesus Kristus. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita pindah kepada pelajaran kesaksian Nikodemus. Mengapa dan apa motif Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam? Alfa Omega Jilid 5 halaman 169 katakan bahwa dia ingin sekali mengadakan wawancara dengan Yesus, tetapi takut menemui dia secara terang-terangan. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 926 mengatakan Nikodemus menganggap bijaksana untuk tidak mengorbankan reputasi dan posisinya dengan membiarkan orang lain tahu bahwa ia menaruh perhatian yang serius terhadap Yesus. Jadi Nikodemus sengaja datang menemui Yesus pada saat malam agar tidak ketahuan oleh orang lain, teristimewa oleh anggota-anggota Sanhedrin yang akan mendatangkan malu kepadanya karena posisi dan jabatannya. Dikatakan lebih lanjut bahwa akan terlalu hina bagi seorang penghulu bangsa Yahudi untuk mengakui dirinya menaruh simpati terhadap seorang guru yang hingga saat itu belum begitu terkenal. Dan sekiranya kunjungannya itu diketahui oleh Sanhedrin, akan mendapatkan ejekan dan celaan. Ia memutuskan untuk mengadakan suatu pertemuan rahasia dengan alasan bahwa jikalau ia pergi secara terang-terangan, maka orang lain mungkin akan mengikuti teladan yang diberikannya itu. Selain itu, kemungkinan waktu malam dipilihnya agar dia boleh menikmati privasi berbicara dengan Yesus pribadi lepas pribadi. Kemudian, apa pelajaran Yesus kepada Nikodemus? Dan apakah kesaksian Nikodemus tentang Yesus kepada orang lain, khususnya pada lingkungan elitnya? Yesus mengajarkan Nikodemus tentang pertobatan. Dalam hal ini konteksnya adalah lahir baru, yaitu baptisan air dan roh. Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Pelajaran Yesus ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Nikodemus. Alfa Omega Jilid 5 halaman 171 mengatakan, gaya bahasa kelahiran baru yang telah digunakan oleh Yesus sekali-kali bukannya asing bagi Nikodemus. Orang-orang yang bertobat dari kekafiran dan menerima agama bangsa Israel sering diumpamakan dengan anak-anak yang lahir baru. Dengan mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 14-15, Yesus sedang mengajarkan suatu kebenaran kepada Nikodemus bahwa satu-satunya jalan kepada kelahiran baru dan keselamatan adalah melaluinya.
Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Kemudian apa kesaksian Nikodemus? Yang pertama, yaitu dia membela Yesus di majelis Sanhedrin. Alfa Omega Jilid 5 halaman 177 menyatakan bahwa walaupun untuk seketika lamanya Nikodemus tidak mengakui Kristus secara terang-terangan, namun dalam majelis Sanhedrin berulang-ulang ia menggagalkan maksud jahat imam-imam yang hendak membinasakan Yesus. Contohnya yang tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 45-52. Di sana dikatakan di ayat 50-52, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka kepada Nikodemus tentunya, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yang kedua, bersama Yusuf dari Arimatea, menurut Yohanes 19 ayat 38-42, Nikodemus memohon izin kepada Pilatus supaya mereka boleh menurunkan mayat Yesus dari kayu salib untuk dimakamkan menurut adat orang Yahudi dan diletakkan secara terhormat dalam kubur yang baru. Yang ketiga, kesaksian Nikodemus tentang Yesus. Menurut Alfa Omega Jilid 5 halaman 178, Nikodemus setelah kenaikan Yesus tampil ke depan dengan gagah berani menyokong jemaat yang masih bayi dengan kekayaannya. Dikatakan bahwa ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini, namun ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus itu. Dalam Alfa Omega Jilid 5 halaman 178, kesaksian yang terakhir dari Nikodemus adalah Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara pada malam itu, dan oleh pena Yohanes cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Sekarang kita pindah kepada pendalaman, yaitu pelajaran hari Jumat. Dalam pelajaran sekolah Sabat, iman adalah pemberian Allah dan kita menerima rahmat Allah. Bagaimana kemudian kita bisa menerima iman sehingga menerima ajaran Yesus dan menerima keselamatan? Mari kita lihat proses sampai seseorang bisa menjadi percaya sehingga pada akhirnya berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan menurut Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13, 14 dan 17. Dikatakan di sana, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita bisa menerima iman melalui pendengaran akan pekabaran firman Allah sehingga kita bisa menerima ajaran Yesus dan menerima keselamatan oleh kasih karunia-Nya. Dalam buku Reflecting Christ halaman 126, pena inspirasi katakan, iman yang memampukan kita untuk menerima karunia-karunia Allah itu sendiri adalah sebuah pemberian. Iman bertumbuh seiring dengan penerapan firman Allah, sehingga untuk menguatkan iman, kita harus sering-sering menghubungkannya dengan firman Tuhan. Dengan iman, kita berpegang kepada Kristus dan memiliki jasa-jasanya sebagai penawar untuk dosa-dosa kita. Nah, sekarang apa arti dan beda dilahirkan dengan air, dengan roh, dan dengan api menurut Matius 3 ayat 11, dan bagaimana caranya serta apa manfaatnya? Baptisan dengan air menurut Matius 3 ayat 11 merupakan tanda pertobatan dan melambangkan pembasuhan dari segala noda dan ketidakmurnian atau pembasuhan dari dosa untuk hidup yang baru. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 6 bahwa baptisan adalah sebuah lambang dari penyatuan kita dengan Kristus dalam kematian dan juga kebangkitannya. Sedangkan menurut Alfa Omega Jilid 5 halaman 171, baptisan dengan roh merupakan pembaruan hati oleh roh Allah dan hal ini menunjukkan pekerjaan Roh Kudus di hati orang percaya tersebut. Janji Tuhan dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah baptisan dengan roh. Sementara baptisan dengan api, walaupun Bible komentari kita memberi opsi penyamaan dengan kecurahan roh
dalam bentuk lidah-lidah api seperti pada hari Pentakosta dalam Kisah pasal 2, namun dalam konteks Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, baptisan api lebih mengarah kepada dua hal. Yang pertama pemurnian karena penderitaan dan siksaan, yang kedua penyucian dunia dari dosa. Matius 3 ayat 12 katakan bahwa alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Mari kita lihat konteks yang pertama menurut 1 Korintus 3 ayat 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Konteks yang kedua, dalam buku The Bible Echo, volume 14 oleh E.J. Wagoner, dia memberikan komentar bahwa baptisan air adalah untuk pengampunan dosa dan keselamatan seseorang, tetapi baptisan api adalah untuk pemusnahan dosa dan orang berdosa pada akhirnya. Artinya, orang yang tidak mau menerima kasih karunia Allah dan menolak pekerjaan Roh Kudus untuk pertobatan dari dosa dan pembaharuan hidup akan pada akhirnya dilenyapkan oleh api. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 300 mengaitkan hal ini dengan apa yang dinyatakan Rasul Petrus dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 7 dan 10, yaitu tentang hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik dengan api. Jadi kita harus dibaptiskan dengan air supaya diampuni dari dosa kita, dibasuhkan dari dosa kita, dan kemudian kita harus dibaptiskan dengan Roh, di mana akan ada pembaharuan kehidupan, hati diperbaharui menjadi lebih menurut kepada firman-Nya, dan kita diuji oleh api untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Saudaraku, akhirnya kita tiba kepada bagian aplikasi. Bagaimana saya dapat menjadi saksi bagi Kristus? Apakah saya harus dipilih secara khusus dan istimewa oleh Yesus? Menjadi saksi Kristus adalah panggilan bagi setiap pengikutnya. Dan ada beberapa cara serta prinsip yang dapat kita terapkan untuk menjalankan peran ini. Yang pertama, kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Melalui teladan hidup kita. Kita dapat menjadi saksi Kristus dengan cara hidup yang mencerminkan ajarannya. Yang kedua, kita dapat menjadi saksi Kristus melalui sifat atau sikap yang positif. Memiliki sikap yang positif, penuh harapan dalam menghadapi tantangan hidup, ini menarik perhatian orang lain kepada iman kita. Yang kedua, kita dapat bersaksi dengan memberitakan kabar baik. Ada dua cara memberitakan kabar baik. Yang pertama lewat kesaksian pribadi, berbagi cerita, dan yang kedua menyampaikan firman, menggunakan kesempatan untuk berbicara tentang Yesus dan ajarannya. Yang ketiga, kita bisa bersaksi melalui pelayanan kepada orang lain. Menunjukkan cinta Kristus melalui tindakan, membantu yang membutuhkan, memberikan dukungan kepada yang sedang berduka, atau terlibat dalam pelayanan masyarakat adalah cara-cara yang nyata untuk bersaksi bagi Kristus. Dan yang keempat, cara kita bersaksi adalah melalui doa. Dengan kita mendoakan orang lain. Karena doa sebagai alat untuk mendukung orang lain dan meminta Tuhan membuka hati mereka terhadap kebenaran. Apakah kita harus dipilih dulu? Saudaraku, panggilan ini adalah untuk semua yang mengaku pengikut Kristus. Dalam Injil Matius ayat 28 ayat 19-20, Yesus memberi perintah kepada semua muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ini menunjukkan bahwa menjadi saksi adalah panggilan universal bagi semua pengikut Kristus, bukan hanya bagi yang dipilih secara khusus. Kita semua dipanggil untuk bersaksi, untuk berbagi iman, untuk berbagi pengalaman kita terlepas dari latar belakang, status ataupun pendidikan kita. Jadi, menjadi saksi Kristus adalah panggilan yang terbuka
untuk semua pengikutnya melalui hidup kita, melalui memberitakan firman, dan melalui doa kita, pelayanan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagai penutup saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana kita merasakan dilahirkan kembali dengan roh dan api khususnya? Kita bisa merasakan dilahirkan kembali dengan roh bila kehidupan kita dipimpin oleh roh, bukan berdasarkan daging. Dan kehidupan yang dipimpin oleh roh pasti menghasilkan buah-buah roh sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan dipimpin oleh roh, maka kehidupan kita akan selalu sesuai dengan hukum-hukum yang Tuhan perintahkan kepada kita, sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Sementara dilahirkan kembali dalam api, bisa kita alami dalam ujian-ujian kehidupan, termasuk penderitaan, siksaan, atau bahkan penganiayaan di dalam kehidupan Kristen kita. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah kita boleh mengalami lahir kembali melalui roh dan juga melalui api. Dengan demikian saudaraku, kiranya pelajaran kita kali ini boleh menguatkan kita dan membentuk masing-masing kita untuk boleh menjadi saksi-saksi bagi Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang bertahta di sorga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kesempatan kami boleh belajar bersama dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari, serta sanggupkan kami dengan kuasa sorga untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh dibaptiskan kembali melalui air, roh, bahkan ujian-ujian kehidupan dapat memurnikan iman kami supaya kami boleh bertahan sampai kesudahannya, sampai pada waktu Engkau menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan pada hari Maranatha itu. Bapa, berkati kami semua, sanggupkan kami untuk tetap setia dan menjadi saksi Tuhan sampai hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon ampun dosa. Haleluya. Amin.